Dan yang kami banggakan tentunya anggota Panja Komisi 2 DPR RI tentang rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kami persilakan untuk tidak membuang waktu kepada Ketua ORI untuk diberikan kesempatan pertama pada hari ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat, dengar pendapat pada siang hari ini, para anggota Panja Komisi 2 yang membidangi tentang RUU ASN, perubahan Undang-Undang ASN. Tentu mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu persatu. Atas nama Ombudsman Republik Indonesia merasa terhormat diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran kaitannya dengan RUU perubahan Undang-Undang ASN ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengawasi atau sebagai lembaga pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik, turut mengapresiasi setiap usaha penyempurnaan regulasi, khususnya di bidang aparat sipil negara. Dalam kesempatan ini ada 3 agenda yang ingin disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Yang pertama adalah berkaitan dengan status pegawai PPK dan tenaga honorer, yang kedua tentang KASN, dan yang ketiga tentang usulan tambahan jika nanti waktu memungkinkan. Pertama, berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang perlu kami tegaskan di sini bahwa Ombudsman Republik Indonesia menghormati kewenangan legislasi DPR dan menghargai sikap politik legislasi dalam kaitannya dengan masalah P3K dan tenaga honorer dalam RUU perubahan ASN. Bahwa ORI dengan memperhatikan asas-asas Undang-Undang ASN yang telah ada, terutama khususnya yang disebutkan di dalam pasal 2, khususnya dalam asas kepastian hukum, asas keadilan dan kesetaraan, dan asas non-diskriminatif, maka tentu kami memandang bahwa perlu ada perlakuan yang sama tentang status pegawai yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, yang membantu tugas-tugas pemerintahan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, misalnya yang ditemukan oleh ORI di dalam RUU pasal 105 tentang kaitannya dengan bagaimana pemutusan hubungan perjanjian kerja misalnya, ini perlu memperhatikan kaitannya dengan policy-policy yang dipandang perlu, baik itu oleh pemerintah maupun oleh lembaga legislatif. Jangan sampai di dalam setiap pengambilan kebijakan itu menimbulkan dampak negatif, baik itu bagi pegawai yang berstatus P3K maupun yang berstatus honorer. Masukan kaitannya dengan pegawai honorer, terutama pasal 131 huruf A RUU, di mana di dalam RUU pasal 31A mengatur tentang pengalihan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak menjadi ASN. Di sini perlu ada penegasan
bahwa pegawai yang dialihkan status pegawainya menjadi ASN haruslah pegawai yang bekerja di institusi pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Karena status ini sangat penting, mengingat jangan sampai nanti ketika ada perubahan pengaturan mengenai pengalihan status ini terjadi polemik ketidakpastian di dalam menelaah atau memilah tentang status pegawai honorer. Kalau kita melihat di dalam pengertian pasal 1 ayat 16 mengenai instansi pusat dan instansi daerah, ya, maka di situ meliputi kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Nah, itu menjadi catatan bahwa ketika merumuskan di dalam pasal 131A itu perlu mempertimbangkan aspek kedudukan maupun status kelembagaan, di mana pegawai honorer maupun pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah, non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak untuk dialihkan menjadi ASN, itu dilihat aspek kelembagaannya. Demikian juga yang juga menjadi keberatan umum dari sisi pemerintah perlu juga mendapat perhatian, yaitu kaitannya dengan dampak penganggaran ketika nanti pengalihan status dari honorer kepada ASN itu diputuskan. Demikian yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang baru saja menyampaikan pandangan dan masukan untuk kita semua berkaitan dengan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ASN ini. Perjuangan Bapak-Bapak untuk dapat mengangkat pegawai honor ini menjadi pegawai negeri sipil atau anggota dari ASN. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita inginkan dapat segera kita wujudkan dalam waktu yang tak begitu lama. Dari jauh Bapak dan Ibu berjuang untuk bagaimana pegawai honor ini dapat terangkat menjadi PNS atau setidaknya P3K. Kami hargai itu. Mudah-mudahan perjuangan kita ini dapat kita wujudkan bersama-sama. Dukung kami untuk bersama berjuang untuk ini bisa kita angkat dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan senantiasa sukses di dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba mengupdate informasi tentang honorer, PTT, tenaga kontrak, ya. Apa yang sangat signifikan dari cuplikan video tadi, kawan-kawan sekalian, tentang pembahasan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ya. Kawan-kawan sekalian, ada yang sangat signifikan dari RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tadi, dalam konteks hubungannya dengan tenaga honorer, PTT, atau tenaga kontrak, kawan-kawan sekalian. Di mana di situ ada klausul, ya. Coba kita bahas, kawan-kawan sekalian. Di sini ada sebetulnya, ya. Kita lihat di sini nih. Ini konteksnya, kawan-kawan sekalian. Pasal yang apa? Pasal 131A, ya. Nah, di sini, kawan-kawan sekalian. Ini sangat-sangat fundamental. Di rancangan Undang-Undang Perubahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut, kawan-kawan sekalian. Nah, di sini kawan-kawan sekalian, kita lihat di pasal 131A, kawan-kawan sekalian. Nih ya,
Di ayat 1-nya ternyata berbunyi, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Ini adalah dalam konteks RUU perubahan Undang-Undang ASN itu, kawan-kawan sekalian. Jadi kalau melihat klausul di sini, dan ini mudah-mudahan dipertahankan oleh DPR ya, artinya seperti itu. Tidak ada lagi klausul apa-apa, langsung saja diangkat. Ini konteksnya seperti itu, kawan-kawan sekalian. Saja barangkali yang dapat di-share, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini mudah-mudahan menjadi informasi yang bagus bagi kita. Ya, mudah-mudahan kita berharap DPR mengesahkan undang-undang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.